selisih atau simpangan dari masalah-masalah skor atau interval dari nilai rata-rata hitungannya atau deviation from the mean. Deviasi merupakan salah satu ukuran variabilitas data yang biasa dilambangkan dengan huruf kecil dari huruf yang digunakan bagi lambang skornya. Jadi apabila skornya diberi lambang X besar, maka deviasinya berlambang X kecil. Jika skornya Y besar, maka lambang deviasinya Y kecil. Jika skornya Z besar, maka lambang deviasinya Z kecil. Deviasi rata-rata itu yakni jumlah harga mutlak deviasi dari tiap-tiap skor dibagi dengan banyaknya skor itu sendiri. Dalam bahasa Inggris, deviasi rata-rata dikenal dengan nama mean deviation atau diberi lambang MD, atau average deviation atau diberi lambang AD. Dalam uraian selanjutnya akan digunakan lambang AD. Dengan demikian, apabila pengertian deviasi rata-rata tadi kita formulasikan dalam bentuk rumus adalah sebagai berikut, yang mana tertera bahwa AD sama dengan sigma XN. AD sama dengan average deviation sama dengan deviasi rata-rata. Sigma X sama dengan jumlah harga mutlak deviasi tiap skor atau interval. N sama dengan number of cases. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu cara mencari deviasi rata-rata. Cara mencari deviasi rata-rata untuk data tunggal yang masing-masing skornya berfrekuensi 1. Berikut ini akan dikemukakan dua contoh cara mencari deviasi rata-rata untuk data tunggal yang masing-masing skornya berfrekuensi 1 dengan maksud agar tampak dengan jelas kegunaan dari ukuran penyebaran data itu. Misalnya, dua orang lulusan sarjana dari sebuah fakultas atau masing-masing bernama Taufik dan Turmuzi memiliki nilai mutlak 7 mata kuliah yang diujikan pada semester terakhir tingkat doktoral sebagai berikut, atau lihat tabel pada 4.2 pada tabel 4.3. Baiklah, di sini bisa dilihat pada tabel 4.2 yaitu nilai hasil studi tingkat sarjana yang berhasil dicapai Taufik dan perhitungannya deviasi rata-ratanya adalah 6,0. Baiklah, di sini bisa kita lihat pada tabel 4.3 yang dimana nilai hasil studi tingkat sarjana yang berhasil dicapai Turmuzi dan perhitungan deviasi rata-ratanya adalah 1,7. Meannya sama, deviasi rata-ratanya berbeda. Baiklah, selanjutnya yang itu yang B, cara mencari deviasi rata-rata untuk data tunggal yang sebagian atau seluruh skornya berfrekuensi lebih dari 1 untuk data semacam ini. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut yang tertera pada gambar. AD sama dengan average deviation atau deviasi rata-rata. Fx sama dengan jumlah hasil perkalian antara deviasi tiap-tiap skor dengan frekuensi masing-masing skor tersebut. N sama dengan number cases. Contoh, misalkan data yang telah disajikan pada tabel 3.7, kita cari deviasi rata-ratanya. Tabel 4.4 perhitungannya deviasi rata-rata dari data yang tertera pada tabel 3.7. Berikut adalah contoh pada tabel 3.7 yang dapat kita cari, yaitu deviasi rata-ratanya. Baiklah, memasuki langkah pertama, yaitu mencari mean dengan rumus yang tertera pada gambar. Langkah kedua yaitu menghitung deviasi masing-masing skor dengan rumus X sama dengan X dikurang MX atau lihat di kolom 4. Langkah ketiga yaitu memperkenalkan F dengan X sehingga diperoleh Fx. Setelah itu dijumlahkan sehingga diperoleh sigma Fx, dengan catatan bahwa dalam menjumlahkan Fx itu tanda aljabar diabaikan atau yang dijumlahkan adalah harga mutlaknya, sehingga diperoleh sigma Fx sama dengan 82,0. Langkah keempat yaitu menghitung deviasi rata-ratanya dengan rumus AD sama dengan sigma Fxn. Setelah diketahui berarti sigma Fx sama dengan 82,0 dan N sama dengan 50. Dengan demikian AD sama dengan 82,050 sama dengan 1,64. Cara mencari deviasi rata-rata untuk data kelompok. Untuk data kelompok, deviasi rata-ratanya dapat diperoleh dengan menggunakan rumus AD sama dengan sigma Fxn. AD sama dengan deviasi rata-rata. Sigma Fx sama dengan jumlah hasil perkalian antara deviasi tiap-tiap interval. X dengan frekuensi masing-masing interval yang bersangkutan. N sama dengan number cases. Contoh misal data yang tertera pada tabel 3.12, kita cari deviasi rata-ratanya. Dapat kita lihat yaitu contohnya yaitu pada tabel 4.5, yang dimana perhitungan deviasi rata-rata dari data yang tertera pada tabel 3.12.
Jadi, langkah yang kita tempuh dalam mencari deviasi rata-rata data kelompokan seperti termuat pada tabel 4.5 adalah: langkah pertama, menetapkan midpoint masing-masing interval. Lihat yang di kolom ketiga. Yang langkah kedua yaitu memperkalikan frekuensi masing-masing interval dengan midpointnya X, sehingga diperoleh Fx, setelah itu dijumlahkan, sehingga diperoleh sigma Fx sama dengan 3745. Lihat terdapat pada kolom keempat. Langkah ketiga yaitu mencari meannya dengan rumus yang tertera pada gambar. Langkah keempat yaitu mencari deviasi tiap-tiap interval dengan rumus X sama dengan X, Mx di mana X sama dengan midpoint. Hasilnya dapat dilihat terdapat pada kolom 5. Langkah kelima yaitu memperkalikan F dengan X sehingga diperoleh Fx. Setelah itu dijumlahkan dengan tidak mengindahkan tanda-tanda plus dan minus, sehingga diperoleh sigma Fx sama dengan 8.750. Langkah keenam yaitu mencari deviasi rata-ratanya dengan rumus yang tertera pada gambar tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu poin yang kedua yaitu deviasi standar. Jika ungkapan di atas tadi kita tuangkan dalam bentuk rumus, maka rumus umum deviasi standar atau yang dilambangkan dengan SD ialah sebagai berikut yang tertera pada gambar. Lambang SD sama dengan keterangannya bahwa iaitulah deviasi standar. Sigma X2 sama dengan jumlah semua deviasi setelah mengalami proses penguadratan terlebih dahulu. N sama dengan number of cases. Rumus yang digunakan untuk mencari deviasi standar data tunggal yang semua skornya berfrekuensi 1 adalah yaitu yang tertera pada gambar. Contohnya misalnya data yang disajikan pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 yang telah dicari deviasi rata-ratanya itu. Kita cari deviasi standarnya, maka proses perhitungannya berturut-turut adalah sebagai berikut, yang dimana tabel perhitungan standar deviasi dari data yang disajikan pada tabel 4.2 yaitu dengan langkahnya perhitungannya. Yang pertama yaitu Mx sama dengan sigma X per N sama dengan 490 per 7 sama dengan 70 hasilnya. Yang kedua yaitu mencari deviasi X dibagi X sama dengan X dikurang Mx yang terdapat pada kolom yang ketiga. Yang ketiga itu mengkuadratkan sehingga diperoleh X kuadrat, setelah itu dijumlahkan sehingga diperoleh yaitu sigma X kuadrat sama dengan 346. Yang keempat yaitu mencari deviasi standarnya yang dimana tertera pada gambar. Ternyata standar deviasinya lebih besar daripada deviasi rata-ratanya. Hasil perhitungan deviasi standar ini lebih teliti daripada hasil perhitungan deviasi rata-rata, yaitu dapat kita lihat pada tabel 4.7 perhitungan deviasi standar dari data yang disajikan pada tabel 4.3. Baiklah, ada langkah perhitungannya. Yang pertama yaitu tertera pada rumus yang dimana hasilnya yaitu mendapatkan 70. Yang kedua yaitu mencari deviasi Y yang dimana sama dengan Y sama dengan Y dikurang M yang terlihat pada kolom yang ketiga. Yang ketiga yaitu mengkuadratkan Y sehingga diperoleh Y kuadrat, setelah itu dijumlahkan sehingga diperoleh sigma Y kuadrat sama dengan 28. Yang keempat yaitu mencari deviasi standarnya yang dimana sumber deviasinya itu yang berjumlah 2,0 yang tertera pada rumus. Ternyata standar deviasinya juga lebih besar daripada deviasi rata-ratanya. Hasil perhitungan standar deviasi ini lebih teliti daripada hasil perhitungan deviasi rata-rata. Langsung saja yaitu masuk ke poin A yang dimana cara mencari deviasi standar untuk data tunggal yang semua skornya berfrekuensi 1. Data tunggal yang semua skornya berfrekuensi 1 adalah yang tercantum pada rumus yang pada gambar, yang dimana lambang SD yaitu sama dengan deviasi standar. Sigma Fx2 yaitu sama dengan jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-masing skor dengan deviasi skor yang telah dikuadratkan. Yang ke N yaitu number of cases. Ya, contohnya misalkan data yang disajikan pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 atau yang telah dicari deviasi rata-ratanya itu, kita cari deviasi standarnya. Maka proses perhitungan mencari meannya dengan rumus yang tertera pada gambar, yang bisa kita lihat pada tabel 4.8 perhitungan deviasi standar dari data yang tertera pada tabel 4.4.
Selanjutnya itu masuk ke langkah kedua, yang dimana mencari deviasinya tiap-tiap skor yang ada di kolom yang seperti terdapat pada kolom keempat. Yang ketiga yaitu mengkuadratkan semua deviasi yang ada pada kolom 5. Yang keempat yaitu memperkalikan frekuensi dengan X kuadrat sehingga diperoleh sigma fx kuadrat. Setelah itu dijumlahkan dan diperoleh sigma fx kuadrat sama dengan 212. Yang kelima yaitu mencari standar deviasinya, yaitu dengan menggunakan rumus seperti gambar yang tertera. Yang B, cara mencari deviasinya atau mencari deviasi standar untuk data kelompokan. Untuk data kelompokan, deviasi standar dapat dicari dengan menggunakan dua buah rumus, yaitu rumus panjang dan rumus singkat. Cara mencari deviasi standar untuk data kelompokan dengan menggunakan rumus panjang. Misalkan data yang tercantum pada tabel 4.5 atau yang telah dicari deviasi rata-ratanya. Itu kita cari deviasi standarnya dan menggunakan rumus panjang. Untuk jelasnya perhatikan tabel 4.9, yang dimana tabel 4.9 yaitu membahas tentang perhitungan deviasi standar dari data yang disajikan pada tabel 4.5. Ini adalah tabel 4.9 perhitungan deviasi standar dari data yang disajikan yaitu pada tabel 4.5. Dari tabel 4.9 telah kita peroleh. Dengan demikian kita ketahui standar deviasinya yaitu 12,13. Cara mencarinya yaitu menggunakan rumus yang tertera pada gambar. Yang D yaitu cara mencari deviasi standar untuk data kelompokan dengan menggunakan rumus singkat seperti dapat kita amati dan kita rasakan bersama. Perhitungkan untuk mencari deviasi standar dengan rumus singkat yaitu ini mana rumus singkat untuk mencari standar deviasinya itu sebagai berikut. Yang dimana tercantum pada gambar dengan contoh data yang telah dicari standar deviasinya dengan rumus panjang seperti tertera pada tabel 4.9, itu kita cari kembali standar deviasinya dengan menggunakan rumus singkat yang terlihat pada tabel 4.10. Tabel 4.10 yaitu tentang perhitungan deviasi standar dari data yang disajikan pada tabel 4.9 dengan menggunakan rumus singkat. Dan inilah contoh tabel 4.10 yang dimana perhitungan deviasi standar dari data yang disajikan pada tabel 4.9 dengan menggunakan rumus singkat. Dari tabel 4.10 telah berhasil kita peroleh, sehingga perhitungannya seperti yang ada pada gambar, yang dimana hasil standar deviasinya yaitu 12,13, yang dimana hasilnya persis sama dengan rumus panjang. Yang C, cara lain yang dapat digunakan untuk menghitung atau mencari deviasi standar. Yang pertama, cara lain untuk mencari deviasi standar data tunggal yang seluruh skornya berfrekuensi 1, ada 3 buah rumus yang tertera, yaitu yang pada gambar. Marilah kita coba mencari deviasi standar dengan menggunakan ketiga buah rumus tersebut. Untuk itu, data yang tertera pada tabel 4.6 atau yang telah ditemukan standar deviasinya sebesar 7,03. Itu kita kembali cari yaitu standar deviasinya dengan rumus pertama, rumus kedua, dan rumus ketiga. Tabel 4.11 yaitu perhitungan deviasi standar dengan menggunakan cara lain dari data yang disajikan pada tabel 4.11 yaitu perhitungan deviasi standar dengan menggunakan cara lain dari data yang disajikan pada tabel 4.6 dengan menggunakan rumus yang pertama yaitu yang tertera pada gambar, yang dimana dengan rumus tersebut kita akan memperoleh hasilnya yaitu 7,03 atau hasilnya persis sama. Rumus kedua yaitu seperti gambar yang tertera, yang dimana standar deviasinya yaitu berjumlah 7,03. Ternyata hasilnya sama. Rumus ketiga yaitu menggunakan rumus yang tertera pada gambar, yang dimana hasilnya sama, persis sama, yaitu standar deviasinya 7,03. Yang kedua yaitu cara lain untuk mencari deviasi standar data tunggal yang sebagian atau seluruh skornya berfrekuensi 1,
yaitu menggunakan rumus yang seperti tertera pada gambar. Baiklah, ada juga sebagai contoh, misalkan kita ambil kembali data yang tertera pada tabel 4.8 yang telah kita peroleh deviasi standarnya sebesar 2,06. Itu untuk kita hitung kembali deviasi standarnya dengan cara yang lain. Seperti tabel 4.12, perhitungan standar deviasinya untuk data yang tercantum pada tabel 4.8 dengan menggunakan cara lain. Bisa kita lihat pada tabel 4.12 ini, perhitungan standar deviasinya untuk data yang tercantum pada tabel 4.8 dengan menggunakan cara lain. Cara lain untuk mencari deviasi standar data kelompokan. Deviasi standar untuk data kelompokan juga dapat dicari atau diperhitungkan berdasarkan angka kasar atau skor aslinya. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai rumus yang tertanda di gambar. Berikut ini ditemukan contoh mencari deviasi standar dengan mempergunakan skor aslinya, yaitu mari kita perhatikan tabel 4.13 yang dimana perhitungan deviasi standarnya dengan mempergunakan skor aslinya. Proses perhitungannya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama menetapkan midpoint masing-masing interval atau lihat pada yang tertera pada kolom ketiga. Yang kedua yaitu mengkuadratkan midpoint X sehingga diperoleh X kuadrat atau hasilnya dapat dilihat pada kolom yang keempat. Yang ketiga yaitu memperkalikan frekuensi masing-masing interval dengan midpointnya sehingga diperoleh Fx yaitu yang tertera pada kolom yang kelima. Setelah itu dijumlahkan sehingga diperoleh sigma Fx sama dengan 1418 atau lihat kolom yang kelima. Yang keempat yaitu memperkalikan frekuensi masing-masing interval dengan midpoint yang telah dikuadratkan sehingga diperoleh Fx kuadrat yang terdapat pada kolom yang keenam. Setelah itu lalu dijumlahkan sehingga diperoleh yaitu sigma Fx kuadrat sama dengan yang tertera pada gambar, dan mencari atau menghitung deviasi standarnya dengan menggunakan rumus yang terdapat pada gambar. Terus lanjut, dari perhitungan di atas setelah kita peroleh sigma Fx kuadrat dan sigma Fx sedangkan n-nya yaitu 200. Dengan demikian maka dapat kita paparkan seperti dalam rumus yang terdapat pada gambar, yang dimana hasilnya yaitu 9,17.